Dah. Halo teman-teman, apa kabar? Jadi teman-teman tahu ya, orang Jakarta itu kalau gabut, weekend atau long weekend, perginya ke Bandung, ya. Gak masalah Bandung macet, karena selalu ada tempat makan yang harus kita eksplor, karena semua makanannya enak. Yang pertama, kita ke Lontong Kari Kebon Karet. Jadi saya tiap kali ke Bandung sama saudara atau teman gitu ya, saya ajak ke sini dan semuanya happy. Ini juga legend, udah dari tahun 60-an. Teman-teman masuk, ini gangnya kecil tapi parkirnya di luar masih ada lah. Oke. Ya. Dan tempat makannya sangat sempit, harus tahu diri ya, gantian kalau udah selesai makan langsung keluar. Tapi nggak masalah karena memang di sini makanannya enak, jadi dibela-belain ya. Ini dia bentukannya. Jadinya karinya itu sangat light. Saya bukan penyuka kari, tapi kesini saya bolak-balik. Isinya ada daging ya, kayaknya sandung lamur gitu. Terus ada telur puyuh, telur dikasih emping, itu aja. Rasanya sangat membuat nyaman ya, nggak berlebihan. Next, kita ke Braga, tempat dulu noni-noni Belanda bergaul. Dan ini juga legend, namanya Cannery. Dulu tahun 90-an tuh ya, zaman saya kuliah di Bandung, ini tempat nongkrong juga tuh. Karena tempatnya luas, ada 2 lantai dan segala macam ada. Mau makan kenyang, makan serius gitu ya, atau cuman cemil-cemil es krim atau kue, semuanya ada. Ini dia tempatnya. Jadi saya kesini memang pas liburan ya, jadi memang rame. Tuh ada cake juga, ada kastengels, nastar, selalu ada di sini. Nggak kenal musim, nggak kenal lebaran. Dan karena kita baru makan kenyang lontong kari tadi, jadi ini benar-benar kelanjutannya ya. Jadi kita makan nggak banyak gitu. Karena kalau datang pagi, hotelnya kan baru bisa check-in-nya siang ya, jam 2 siang. Ini masih pagi tapi makanannya banyak yang udah nggak ada. Ada lemper, ada risol segala. Dan rasanya klasik. Tuh ya. Ini tempat duduknya. Ada 2 lantai, lantai atas juga ada. Itu pagi-pagi udah penuh karena memang nyaman untuk kumpul bareng keluarga. Jadi itu saya cuma pesen karedok dan roti. Ini masih di Braga, di seberangnya ada dessert namanya tiramisu. Ya, jadi semua yang berbahan susu. Jadi ada es krim, ada biskuit, pie gitu. Tuh, murah lagi. 1 cup es krimnya tadi tulisannya 5.000 ya. Ini juga bagus buat oleh-oleh ya teman-teman, karena harganya nggak mahal. Ada wafer, ada pie, terus ada nih, kita pesen ini es krim, bawahnya kayak soft cake gitu. 1 aja berempat karena emang benar-benar kenyang ya. Ini udah tempat ketiga nih pagi-pagi, dari lontong kari ke Cannery terus ke tiramisu. Tuh, tempatnya di atas, bersih dan nyaman. Ini saya kelilingin dulu ya, teman-teman bisa beli buat oleh-oleh apa aja tuh. Jadi semua berbahan dasar susu dengan aneka rasa ya, rasa masak inilah ya. Ada matcha, ada strawberry, mocha, nougat juga ada. Rame ini orang beli oleh-oleh. Dan mungkin dessert juga pagi-pagi kayak saya makan es krim. Ini malamnya kita makan di namanya Luca. Luca nih Italian restaurant. Ya, jadi itu memang konsepnya kayak cafe gini, hujan ya. Malam-malam kita kesini pas hujan, tapi tetap penuh karena harganya nggak mahal. Tuh, ini di luarnya yang smoking, kita di dalam yang non smoking area. Ini pun gantian masuknya. Tadi kemarin tuh lumayan nunggu tempat kosong karena kita berempat. Ini harganya teman-teman 30 ribuan, 40 ribuan, sampai paling mahal tuh 60 ribuan. Ini tempat baru deh, dan tuh ini saya nggak ingat namanya apa ya, tapi yang jelas ini daging sapi, di tengahnya dikasih sunny side up gitu, tapi yang setengah mateng ya. Oh, kalau saya suka nih yang kayak gini modelnya telur.
Lalu ini ada ayam juga. Ini ayam tadi daging sapi ya, ini ayam kayak model katsu gitu, cheese sama french fries. Ini juga potongan daging ayam sama french fries. Itu menyenangkan karena harganya gak terlalu mahal, makanya rame ya. Ini kita dinner kita ya, malam pertamanya. Nah ini besok paginya kita nemu nih, belum ngeliat di mana-mana di food vlogger manapun, namanya soto Cipto Rosso. Ini soto Semarang dan rasanya rasa Semarang beneran. Tuh suasananya juga ya kayak di Jawa gitu ya, padahal ini di Bandung ya, tapi kita bisa ngerasain soto rasa Semarang asli. Tuh biasa ada kondimennya, ada usus, kerang, gorengannya, tahu, peyek. Ini satu porsinya 18.000. Itu telur puyuh juga ada. Nih. Ini soto seger yang ala-ala Jawa gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Semarang, boleh nih ke soto Cipto Rosso. Ini di deket kantor Pangdam Siliwangi itu loh. Nah ini dia. Seger ya. Pakai kerang. Di Jawa nih, padahal di Bandung. Seger banget, satu porsinya 18.000 tadi saya udah bilang ya. Oke, dari situ, nah ini kan benernya kalau ke Bandung tuh pokoknya keliling-keliling aja, ngapain lagi kalau nggak makan ya. Ini namanya ke Kofu ya tadi ya namanya. Ini di daerah Cisangkuy. Ini kita mau ngopi, duduk sebentar untuk plan abis ini mau kemana gitu ya. Jadi ini rumah lama, rumah ala-ala Belanda gitu. Tahu lah ya teman-teman daerah Cisangkuy, lalu difungsikan sebagai kafe. Jadi ada roti, ada kopi juga ya. Ini sampai ke belakang nih. Jadi semua satu bangunan ini difungsikan sebagai kafe. Nih kita pesan ini nih. Jagung serut gitu. Dan ini kayak churros, yes, kayak churros gitu. Oke, dinner time. Kita ke Steak Simantan. Alamatnya di Jalan Lengkong. Nah, dulu ya, tahun 90-an itu Lengkong itu tuh kalau malam sepi karena kanan kirinya kan toko ya. Sekarang sudah menjadi sentra kuliner. Jadi kalau malam rame banget, dari restoran sampai kaki lima semua jenis makanan ada. Dan ini kita makan di Steak Simantan ya. Harganya sekitar 60 ribuan. Jadi mereka nggak hanya jual steak tapi juga Italian food tuh. Jadi ada penne ya itu ya. Dan ini steaknya ya, dengan harga 60 ribu mereka bikinnya cukup serius ya. Dan no complain lah ya gitu. Lalu nanti teman-teman akan saya kasih jalan-jalan ya, restorannya besar banget dan suasananya cukup nyaman. Tuh penuh dan dapurnya terbuka, jadi teman-teman bisa melihat aktivitas di kitchennya ya. Sangat sibuk karena memang tamunya banyak gitu. Tamunya banyak karena harganya murah dan kualitasnya oke. Teman-teman saya sarankan kalau ke sini, apalagi di weekend ya, ke Jalan Lengkong ini gak usah bawa mobil deh, ribet gitu ya. Udah macet, parkirnya susah, nggak tahu di mana. Lebih baik naik taksi online ya. Nah ini kayak tadi saya bilang ya, ini mereka tempat manggang pizzanya, mereka juga punya Italian food. Ada roti juga, saya nggak sempat ngerasain ya, tapi dari tampilannya menarik. Karena kalau di Bandung tuh makan icip sini gitu, lama-lama kenyang gitu ya. Lalu sebelum kita pulang, ini kita ke Cuanki Hen Hen. Karena nggak dapet di Cuanki sebelumnya karena antrinya panjang banget. Aduh nggak dulu ya kalau makan ngantri sampai panjang gitu. Saya akhirnya jalan kaki ke sini ke Cuanki Hen Hen. Rasanya nggak mengecewakan. Dan ini ada bakso goreng juga, ya. Cocok untuk menutup perjalanan kita di Bandung, teman-teman.
teman-teman silahkan. Tadi sudah ada 8 ya rekomendasi saya jalan-jalan ke Bandung. Selamat menikmati kuliner Bandung. Sampai jumpa lagi. Dadah.